Nah, privat itu ada untuk memfasilitasi orang-orang yang mau belajar, mau cari tahu di olahraga-olahraga ini, di musik, di art and culture ini, kita sediain gurunya. Oh gitu. Itu kita lagi coba deketin, kita coba ajak mereka untuk gabung. Jadi nanti memang goalsnya kita adalah si 72 cabang ini pelatihnya tuh bisa on board semua. Jadi mau cari bidang apapun yang ada di privat itu udah ada pelatihnya. Gue bimbingan, dia nelfon gue, Nugi kamu di mana? Kamu harus bimbingan ini kalau kamu nggak lulus. Gue bimbingan di Pasaga. Dia lagi nonton basket, gue bimbingan sama dia. Gue bawa laptop itu ganti, iya bu. Oke, ini kita udah di episode ke-317 kayaknya ya. Selamat datang di podcast Dialog Kita. Oke. Hari ini kayaknya kita kedatangan siapa nih, Fer? Hari ini kita kedatangan teman seangkatan gua. Unpar juga dong berarti Unpar, ya. Eva Unpar, teman angkatan gua angkatan 2012 nih. Masih muda, masih fresh dengan ide-idenya, udah melakukan pengembangan-pengembangan. Kita sambut Nuga Patria, dipanggil Nugi. Nugi, dipanggil Nugi. Selamat malam. Halo Nugi, apa kabar? Baik bro. Singkat nih, susah nih, singkat nih. Kayaknya Baik, alhamdulillah. harus panjangin Ayo, dikit. agak dipanjang-panjangin dikit. Bantu kita juga, bro. Oh ya siap. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih, Gi? Sekarang lagi mengembangkan aplikasi kebetulan. Aplikasi yang ada di baju lo tuh ya? Iya, aplikasi gini. Privat. Privat. Aplikasi privat itu Ya, privat ini sebenarnya platform sih. Jadi kita ada di Android, ada di iOS, ada webnya juga. Jadi buat teman-teman kalau mau cek bisa di web, bisa download aplikasinya. ntar dulu. Oh, belum ya? Download dulu. Ya itu aplikasi lu buat nawarin apa? Oke, privat ini pada dasarnya gue mempertemukan pelatih sama anak muridnya. Pelatih apa lumba-lumba? Nah, ada 3 nih. Ada 3 subkategori. Yang pertama olahraga, musik, sama seni dan budaya. Oh gitu. Iya. Musik. Oh, berarti musik sama seni budaya agak dipisahin nih. Apa? Jadi satu. Berarti olahraga, musik. Olahraga, musik, seni dan budaya. Seni dan budayanya sendiri. Ya, seni budayanya apa nih berarti? Seni budaya kayak Spesifiknya berarti. tari daerah. Oke. Itu budayanya ya. Ya. Terus musik-musik daerah kayak angklung, terus gamelan gitu-gitu. alat Tari musik. saman mungkin. Terus kalau dari artnya atau dari seni budayanya kayak sculpting, mematung, kayak gitu-gitu. Terus merangkai bunga. Oke. Ya, untuk artnya kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini nih gue masih belum jelas ya sebenarnya cara kerjanya apa platform privat yang lo bikin ini. Tapi gue mau lebih dalam lagi nanyanya. Ini mempertemukan si expert di bidangnya untuk yang mau belajar terkait kayak tadi misalnya musik, mau belajar gitar, segala macam, atau yang lukis mau belajar ngelukis gitu. Itu privat itu gunanya ini apa mempertemukan aja gitu. Atau gimana? Gampangnya misalnya aplikasi sebelah mempertemukan guru dan murid seperti itu? Kurang lebih seperti itu, cuma kalau kita ya bidangnya bukan yang mata pelajaran formal, ya, tapi mata yang pelajaran formal. ekstrakurikuler lah ya. Ya bisa dibilang juga lifestyle sebenarnya. Oke. Ya, Lifestyle. karena kan Sekarang kayak masuk sekarang ke lifestyle ya? kalau teman-teman tahu gitu ya, kayak tenis kan sejak kemarin 2 bapak-bapak itu bikin rame di Istora. Sekarang hampir semua orang main tenis nih, nyobain main tenis. Mungkin kalau zaman pandemi kemarin itu golf kali ya. Ya, Nah, itu tenis kan golf yang lagi naik daun lah ya naik sekarang. daun dari olahraga ya. Itu kan olahraga yang butuh pelatih nih, yang butuh instruktur untuk kita bisa main bagus, kita untuk lebih tahu lah teknik-teknik dasarnya. Nah, privat itu ada untuk memfasilitasi orang-orang yang mau belajar, mau cari tahu di olahraga-olahraga ini, di musik, di art and culture ini, kita sediain gurunya. Oh gitu. Iya. Kalau gue boleh tahu, udah berjalan berapa lama sih? R&D-nya hampir setahun. Hampir setahun. Cuman kita official launching-nya baru 2 bulan kebetulan. Oh. Jadi ini baru banget. Makanya lu baru bisa bikin baju dulu gitu. Iya, makanya baju ini
baru-baru inilah. Jadi kemarin-kemarin mungkin kalau teman-teman juga baru dengar privat ini apa ya, karena memang kita baru launching juga. Iya. Oke. Nah, sebelumnya kan gue udah sempet tuh ngedownload Coba download platform ya. lo tuh, Iya. privat. Terus gue lihat itu ada pilihan jadi instruktur atau mau cari instruktur ya? Itu kalau nggak salah ada dua itu ya? Di kita ada 2 mode. Jadi bisa jadi instrukturnya, bisa jadi yang customer untuk yang cari pelatih. Jadi bisa jadi pelatihnya, bisa jadi yang nyari pelatih. Jadi kita sediain dua-duanya nih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngelatih, belum punya murid, atau memang mau nambah muridnya, bisa lewat privat. Oke, nah Ya. ini misalnya Topper mau melatih tari saman, misalnya dia expert tari saman misalnya. Tuh, bisa. Itu dia nge-apply-nya gimana? Apa cukup Tinggal sign up aja. sign up terus? Sign up, isi data, udah habis itu langsung ke posting. Nah, cuman kan untuk ngelatih ini kan ya bisa di privat ini kita coba menjembataninya dengan masukin sertifikat misalkan atau masukin pengalaman. Jadi untuk si customernya ngelihat juga nih CV-nya si pelatih itu seperti apa sih. Jadi nggak kosong-kosong banget lah. Tapi sebenarnya siapa aja bisa ngelatih. Oh gitu. Ya, idenya memang sengaja kita buka untuk siapa aja. Ya, berarti ntar tinggal penilaian dari si customer Ya. mau pilih pelatih yang mana sesuai Ya. dengan profiling dari si pelatih itu yang udah dimasukin jadi dia ya. ya bagusnya sih memang pelatih tuh masukin dia pernah ngajar Ya. di mana aja, sertifikatnya apa aja, prestasinya apa aja. Karena kan banyak juga kayak atlet-atlet yang udah pensiun gitu sekarang kan pada ngelatih terus memang atau yang memang udah expert di bidangnya memang pelatih tapi masih punya banyak jam kosong. Ya ini kita coba sediain platformnya buat mereka untuk cari pemasukan tambahan sih sebenarnya. Oh, nah kalau gua nggak punya sertifikat nih, tapi gua pengalaman misalnya gua udah nge-gym dari lama lah, udah 10 tahun, dan gua tahu tekniknya sebenarnya, hampir-hampir sama lah kayak PT misalnya gitu. Iya. Bisa nggak jadi instruktur? Bisa. Nanti kan balik lagi ke user experience. Kan di sini ada rating. Ah. Bisa dikomen juga pelatihnya. Kalau memang ngajarnya bagus ya nggak akan masalah sih sebenarnya. Teori pasar bebas aja bang. Ya, Oke. teori bahasa Siapa bebas betul. dari si customer mau yang mana ya itu Nantinya yang dia akan pilih aja. akan terseleksi sendiri sih. Oh, nah kalau gua sebagai yang membutuhkan expert itu, pelatih itu, tapi rumah gua jauh misalnya kita anggaplah di Manokwari misalnya gitu, itu bisa nggak tuh gua nyari juga? Di kita itu ada sortnya bisa by distance, bisa by jarak. Jadi misalkan kita di Jakarta nih, kita pengen cari pelatih yang nggak jauh-jauh lah 10-15 kilo. Nanti di sortnya tuh bisa diatur mau 10 kilo, mau 15 kilo. Nanti surroundingnya tuh keluar ada pelatih apa aja. Oh gitu, ya. Kalau misalkan pelatih yang dicari, misalkan pelatih menembak gitu nggak ketemu, ntar ada tuh suggestion dari kita. Ini kira-kira ada pelatih apa aja sih di sekitar di sekitar kita tuh ada pelatih apa aja yang bisa kalian pilih gitu loh. Ya. Kita udah pakai itu. Ya tapi ini apa udah bisa dipakai atau diaplikasikan di luar Jabodetabek atau gimana tuh? Sebenarnya di luar Jabodetabek, kita pertama ini kita launching di Jakarta ya. Kita launching di Jakarta. Tapi kalau untuk teman-teman di luar Jabodetabek mau daftar, sebenarnya bisa aja. Nah nanti untuk teman-teman dari sisi customer yang mau coba pakai, kalau memang pelatihnya di sana udah ada, bisa juga. Ini kita satu Indonesia kok, sebenarnya bisa. Perlu pikiran nggak sih idenya si Nugi bikin platform seperti ini tuh apa sih? Iya betul. Ya mungkin sedikit mundur nih ya. Kita Iya. bahasnya sedikit mundur. Jadi ya kalau ini kan bisa dibilang berarti startup nih ya. Ya, Startupnya Bukan bisa udah dibilang, masuk emang lagi. startup. Ya startup terus cocok lah teknologi sekarang. Iya. Biasa disebut startup kan teknologi ya. Dan ya biasanya founder-founder, pemilik-pemilik startup itu kan selalu memulai bisnisnya itu karena suatu problem, suatu masalah yang mungkin dia sendiri alami atau orang-orang terdekatnya alami, yang dia rasakan, sehingga dia merasa butuh nih membuat sesuatu untuk solve problem yang dirasakan atau yang diketahui itu. Nah, berarti kalau dari lu sendiri nih ngebangun privat itu, mendirikan privat ini, sebenarnya apakah dengan karena adanya problem atau masalah-masalah yang lu anggap perlu di-solve, atau sebenarnya memang dari sebuah ide untuk membantu kondisi di masyarakat aja, untuk mempermudah kondisi sebenarnya? Nah, sebenarnya gini, kalau privat ini awalnya kita berangkat waktu pandemi kemarin ya. Oke. Yang founder dari privat ini sebenarnya ada 2.
Ya salah satu gua sama ada satu Partner partner ya? gua. Kalau partner gua dia berangkat dari masalahnya dia pribadi. Oke. Sebenarnya ini masalah kita berdua Bareng. sih. Cuma kalau dia lebih ke dia punya anak kecil nih. Zaman pandemi nih anaknya ya dia mau anaknya tetap berkembang, Tetap aktif Kegiatan. lah ya. aktif. Nah, dia pengen anaknya les renang sama les drum awalnya. Cuman dia nggak punya referensi nih, guru renang yang baik, harus nyari di mana. Begitu juga sama guru drumnya. Akhirnya tercetuslah ide kayak gini. Kalau gua lebih ke FOMO sama teman-teman gua nih. Pokoknya kenapa tuh? FOMO-nya teman-teman gua pada main golf, teman-teman gua pada main tenis. Gua nggak bisa. Nggak bisa. Gua harus latihan sama siapa nih? Sedangkan misalkan gua latihan sama teman gue, latihan sama temennya gitu-gitu doang. Ya ujungnya cuma main doang kan. Cuman teknik dasarnya gua nggak tahu nih. Gua harus cari orang yang expert. Cuma gua juga nggak tahu mau nyari di mana. Lu main ini aja Gi, apa Apa? teknik Aplikasi di ini Nintendo Di- Nintendo di- Wii. Nintendo Ya, Wii. sama aja tuh. beda. Oh beda ya? Beda. Keringetannya doang sama ya? Iya, keringetannya sama. Cuman tekniknya beda. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalau gitu gue mau nanya nih, lu itu juga pengguna privat itu sendiri nggak? Misalnya lu tadi mau main tenis atau golf, juga akhirnya Gua lu pakai. ngetes ah? Gue pakai. Pakai lu juga? Sekarang gue udah pakai karena pelatih yang ngelatih gue udah ada di sini. Oh jadi Jadi sekarang gue semua transaksi latihan gue udah privat. Oh gitu. Nah, penasaran gua soal transaksinya, bayarannya gitu. Itu tuh kalau gua jadi instruktur, udah ada rate-rate-nya nggak sih? Kelihatan Nah, gitu si rate-rate-nya. instruktur ini bisa nentuin rate-nya sendiri. Jadi misalkan emang biasa ngajar misalkan satu sesi 2 jam untuk 2 orang. Kalau tenis ya, kita ngomong tenis nih, 2 jam untuk 2 orang misalkan 500.000. Dia bisa bikin paketnya sendiri. Oh gitu. Misalkan 500.000 2 jam untuk 2 orang tanpa lapangan, tanpa ball boy. Dia yang setting program Dia sendiri lah. dia setting sendiri. Dia produknya bisa bikin sendiri. sampai 5 paket kalau di privat. Iya. Nah, dan di kita juga payment-nya tuh lebih fleksibel. Kalau biasanya kita sama pelatih mau nggak mau bayar cash, paling nggak transfer. Cuman kalau di kita bisa credit card, bisa pakai OVO, bisa pakai Nah. GoPay. Pertanyaannya tadi juga tuh. Tadi kan lu sebut bisa si pelatih itu masukin produknya dia dengan lapangan atau tanpa lapangan. Nah, ya lapangan juga satu hal yang penting lah ya Ya. untuk saat ini. Khususnya kayak ya ngomonglah sekarang gue sering main badminton. Badminton dimanapun sekarang susah banget dapat lapangan, dapat jamnya. Nah, kalau dari privat sendiri berarti lapangan ini apakah difasilitasi buat ya kita ngomong apakah difasilitasi untuk bisa melakukan booking juga melalui privat atau itu sebenarnya datang dari si pelatih atau dari si customer sendiri yang ngebawa? Nah, sementara ini sekarang karena kita baru launching nih ya. Iya, iya. Kalau kita baru launching masih dari si customer atau dari si pelatih. yang ngajin. Cuma nanti pengembangan ke depan ya rencananya, misalnya pengembangan di privat, kita akan masukin juga di aplikasi kita tuh untuk booking lapangan. Oke. Jadi nanti udah integrasi tuh si pesan pelatih sama pesan lapangan bisa jadi satu. Malah di kita ini ada marketplace sebenarnya. Jadi bisa beli peralatannya juga di kita. Oke. Jadi udah satu rangkaian nih. Jadi kalau mau latihan ya bisa, ya udah komplit lah. Jadi dari pelatihnya, dari venue-nya, dari tempatnya, sama dari peralatannya. Equipment-nya. Tuh. Oke. Iya. Jadi kita coba untuk one stop shopping. Malah nantinya ke depannya kita akan bikinin eventnya. Ya. Event kita malah nanti di bulan setelah Lebaran ini di bulan Mei, kita akan bikin kompetisi tenis. Oke. Yang lagi booming tadi ya. Yang lagi Sekalian ya booming. dipakai momennya ya. Iya. Bagus. Kalau misalnya tadi privat tadi ya, gua misalnya mau apa lagi ya? Coba nyari-nyari nyari apalah gitu olahraga-olahraga yang nggak umum. Bisa juga. Bisa, sebenarnya kita dari total kita ada 72 cabang. Total, cuman memang belum semua keisi. Kita lagi progres. Target kita di bulan ini setiap cabang minimal ada satu lah pelatihnya dulu. Oke. Ya jadi kayak squash, terus hoki, yang gitu-gitu kita lagi coba deketin, kita coba ajak mereka untuk gabung. Jadi nanti memang goalsnya kita adalah si 72 cabang ini pelatihnya tuh bisa on board semua. Jadi mau cari bidang apapun yang ada di privat itu udah ada pelatihnya. Iya. Gitu. Nah, emang sebelum lo bentuk ini platform privat ini, emang yang gue tahu ya, gue nggak tahu ya. Se-euforia atau se-antusias apa sih masyarakat Indonesia untuk olahraga emang? Kalau untuk olahraga, berarti ini bicara market ya. Ya.
kita bisa lihat lah kemarin pandemi orang tuh bela-belain olahraga kayak orang sepedaan. Ya olahraganya mungkin nggak yang rame-rame kayak main bola atau basket, cuman Nggak akhirnya yang kontak fisik lah. ya yang kontak fisik enggak, cuman akhirnya beralih kan. Ya jogging, ya sepeda. Kalaupun olahraga yang game tuh ya badminton, golf, golf. yang paling rame. Nah, kita pikir dulu juga cuman sampai pandemi aja, habis itu udah surut. Ternyata enggak, nih berlanjut sampai sekarang. Nah, menurut kita potensial marketnya ini besar. Di Privat ini kita juga kebetulan punya sister company, dia media. Nah, si media ini lagi mau bikin Liga Taekwondo. Liga Taekwondo? Iya, Liga Taekwondo ini pesertanya udah hampir 1.000. Rencananya akan 1.000 yang bertanding. Maksudnya marketnya tuh ada, marketnya tuh besar. Karena ya lihat aja sekarang lapangan badminton mungkin kalau topper. Ya lu caranya lapangan badminton susahnya setengah mati kan. Betul. Sekarang lapangan tenis pun begitu. Lapangan golf driving tuh weekend hampir full pasti. Dan lapangan golf kalau weekend pasti hampir full. Jadi euforia olahraga tuh sebenarnya ya sebesar itu. Lagi tingginya bisa dibilang. Ya apalagi kalau kita bicara olahraga yang masif ya kayak bola. Terus ya kalau Indonesia badminton lah salah satunya. Itu kan marketnya besar sekali. Iya, tapi selain itu untuk saat ini Privat itu sebenarnya banyak digunakan di Jakarta atau udah mulai merambah ke kota-kota besar? Sementara Jakarta sih, sekarang kita baru 2 bulan juga launching dan kita memang launchingnya awalnya cuma untuk Jabodetabek dulu. Cuman ya rencana kita ini untuk satu Indonesia sih memang. Oke. Target lu ke depan nih untuk Privat ini sendiri? Target gua 2 tahun lah. 2 tahun? Satu Indonesia, insya Allah mudah-mudahan. Keren. 2 tahun bro. Mudah-mudahan. Amin. Nah, gue tapi penasaran ya, lu nggak mungkin kan setelah lulus langsung ngebentuk Privat setelah lulus kuliah ya kan? Ya nggak sih? Enggak. Lu sebelumnya kerja apa? Setelah lulus dari Unpar, jadi kalau gua dulu sebelum lulus gua udah magang di perusahaan, salah satu perusahaan shipping TBK lah. Oke. Ya, perusahaan shipping batubara. Kantornya di daerah Kuningan sini. Dari magang itu selesai sidang langsung diminta untuk join, untuk jadi pegawai tetap di sana. Cuma probation 3 bulan, habis itu lulus di sana itu kurang lebih sekitar 5 tahun lah. Jadi jadi tim legal. Oh, tim legal juga. Oh, awalnya legal dulu. Ya. Masih lo gunain dong berarti ilmu. Masih, awal masih di sana di tim legal 5 tahun. Nah, setelah itu awalnya juga nggak langsung ke Privat, pindah ini ke satu holding perusahaan. Nah, bergerak di bidang shipping juga? Distributor. Oh, distributor. Distributor pupuk, tapi ada satu divisi untuk shippingnya juga. Iya. Setelah itu ketemu partner gue, barulah kita bikin Privat ini. Oh, berarti akhirnya lu keluar dari semua itu lah ya? Apa masih ada? Sebenarnya masih satu grup sih. Di grup yang setelah gue dari shipping, pindah ke grup yang distributor ini. Nah, dari grup distributor ini bangunlah Privat. Oh, masih saling berkaitan tuh. Masih saling berkaitan. Berarti 2 perusahaan itu juga bisa gue bilang lu mencetuskan ide, oh kita bikin Privat juga lah gitu. Bisa dibilang Bisa. development bisnis dari grup pengembangan bisnis lah perusahaan di grup itu. Salah satunya iya. Privat ini. Iya. Dan saat ini yang ngebentuk 2 orang ya? Di Privat sendiri 2 orang. 2 orang. Oke. Nah, berarti sekarang timnya udah berapa nih? Tapi untuk Privat sendiri? Kita total 8. Udah. Ya lumayan pelan-pelan lah. Udah mulai Ya naik udah bisa lah untuk jalan dengan proper udah jalan Oke. lah. Luar biasa. Kenapa sih namanya Privat? Itu tadi balik lagi karena kita Pakai F lagi, pakai F. pakai Iya. F. Ya ini kita coba Indonesiakan lah. P kalau pakai Indonesiain banget. Apa? Pakai P. Privat. Itu Sunda. Itu Itu Sunda itu doang. itu di Bandung mungkin Privat. Iya, Kita coba karena memang ide awalnya kan ini untuk one on one. Kepelatihan yang 1 lawan 1 lah. Kayak ya tadi udah gue contohin kayak golf, tenis kan kebanyakan latihannya 1 lawan 1 sama pelatihnya. Latihannya lebih intensif. Yaitu lesnya kan berarti les privat nih. Ya kita coba pakai nama Privat yang lebih Indonesia lah. Karena harusnya pakai V ya. Iya. Coba pakai F. Oh ya gitu. Oh iya. Oke. Nah, selain lu sekarang lagi fokus mendevelop Privat itu sendiri,
kalau gue lihat-lihat ya dari teman-teman lu, dari angkatan lu, banyak yang cerita lu tuh hobi-hobi mobil-mobil antik ya atau apa gimana sih? Apa motor-motor antik gitu ya? Klasik. Ya kalau hobi mobil sih memang mungkin udah dari kecil kali ya. Karena dari kecil memang banyak. Dari kecil lu udah kaya gitu ya? Enggak Udah main gitu. mobil ya? Dari kecil tuh emang dibawanya ke bengkel, mainnya ke bengkel, nonton Kalau udah balap. kaya nggak apa-apa, tapi nggak relate sama kita. Dibawanya nonton balap tuh ke bengkel, jadi mungkin ke bawah sampai sekarang ya memang hobi. Kalau hobi sih ya otomotif memang. Lu sampai akhirnya bisa ngulik mobil kalau misalnya mogok nih. Kalau mogok telepon towing. Ya, enak hidup lo gigi. Kalau gua mah ya Allah, Dorong dari diri. sendiri. Kalau telepon towing telepon montir. Kenapa nih Mas mobil gue mau hidup? Dari sini udah kelihatan ya guys, beda kasta kayak dikit. Nggak selalu kasta, ini antara yang emang tahu cara Iya. menyelesaikannya gimana, dan yang udah paling cepet aja udah dorong dulu dah. Daripada lu bongkar-bongkar pinggir jalan nggak hidup juga kan, bawa bengkel aja lah. Iya. Mobil apa sih yang lo paling suka? Sebenarnya kalau mobil banyak sih kalau mau disebutin. Cuman yang sekarang lagi gue, Sombong amat ya. lo suka boleh, tapi beli kan belum tentu. Benar. Mobil apa lagi? Yang sekarang lagi gue kulik-kulik sih BMW kebetulan. BMW seri? BMW seri 3 tahun 97. Mobil-mobil Playboy guys. Sekarang gitu ya, sering muncul tuh mobil Playboy apa aja itu, nih. gue mau Salah mematahkan satunya. stigma itu. Bahwa pakai mobil begitu tuh bukan Playboy. Tapi Makanya gue bikin stand bawa bapak. berarti kegadun ya. Kaca bening, jadi orang gak curiga kan. Iya, Biasanya kan iya. yang begitu-begitu kaca gelap, mobilnya pendek, berisik lagi. Kalau gue enggak, Iya, kaca iya. bening. Jadi yang naik juga aman gitu. Nggak takut. Itu lo ikut komunitas juga? Gue bikin komunitas sama teman-teman sih. Bahkan lo bikin. Cuman kalau komunitas gua, kita karena dari teman-teman nongkrong, Masih dari internal lah ya teman-teman- ngomongnya, Iya, internal, bisa tongkrongan dibilang lah ya. Tongkrongan. Dan mobilnya nyampur, nggak BMW doang. Ada yang pakai Jeep, ada yang pakai sedan, ada yang pakai. Gua kalau Avanza boleh ikut join? Boleh lah. Boleh ya, Avanza? Boleh. Agia gitu. Boleh. Guys, jangan ini ya, jangan sungkan-sungkan buat join ya. Kita nggak tertutup. Kita nggak tertutup buat mobil tertentu kok. Ya, tertutupnya buat nyambung apa enggak lo ngobrolnya sama mereka. Ya kan kalau jalan tol tinggal jauh kayaknya. Oke, Jarang oke. mobil-mobil klasik bro. Lo motor juga main? Motor sempat main Vespa, cuman lagi enggak. Oh, Vespa Matic atau Vespa Vespa tua? Matic. Oh, Vespa Matic. Dari awal emang udah mainnya Matic. Oh, biar nggak ribet juga ya. Iya, cuman sekarang kan dibilangnya ngabers, jadi udah dulu deh. Kita nih tadi udah ngebahas soal privat, juga udah ngebahas soal hobi lo, kurang lebih. Gua agak sedikit tarik mundur. Dulu tuh lu zaman-zaman kuliah gimana sih? Wah, nih tau lah harusnya. Gimana tuh? Kerjaannya kuliah, futsal, balik kontrakan, begitu-begitu Oh, aja. satu kontrakan? Enggak, Oh, satu kontrakan enggak. sih enggak. Cuma kan main futsal bareng. Main futsal bareng. Main futsal bareng, ya nongkrong di koridor. Waktu zaman Iya. koridor masih ada ya? Masih ada koridor. Nah, kalau Ada. sekarang kan Sekarang udah nggak ada koridor. Udah Mungkin direnov lah ya? Ya mungkin kalau masih kuliah sekarang koridor sebelah mana? Iya, nggak relate, gitu. nggak relate. Nongkrongnya di Nggak taman, taman apa, gedung apa sekarang? Di WT. Bukan, yang gedung baru. Oh, Kan ada Eins- taman itu. Einswiese. Iya, Iya, Einswiese kan sobat ada gedung namanya. baru ya kan. Di situ lu apa sih susah senangnya waktu kuliah di Unpar? Susahnya kuliah di Unpar, susah lulusnya. Kebetulan gue lumayan lama kuliah dibanding topper ya. Gue 3,5 tahun kan dulu. Kalau dia Empat, pinter, empat. IPK 3 lebih. 4 tahun. Kalau 4 tahun. 4 tahun. Normal lah, normal. Ya oke lah, 4 tahun. Standar. Gue nggak parah-parah banget tapi parah. Oke. Gue 5 tahun lebih dikit waktu itu. Itu susahnya. Itu susahnya karena udah 5 tahun juga IPK ya segitu-segitu aja. Kalau masalah lu kontrakan ibaratnya sampo lu abis diganti pakai air, dikocok pakai air dulu. Oh nggak, teman-teman dulu egois. Heeh. Kita bawa alat mandi sendiri. Oh. Jadi nggak bakal kecampur. Nggak ada Iya, tuh iya. sengketa Nggak ada yang sampo tuh nggak ada. pakai. Aman Ya, kalau ya, itu. ya, ya. Kalau senengnya?
Karena kontrakan gue dulu segede gitu bertujuh, kamar mandi satu. Kalau sampo jadi sengketa kan agak bahaya ya. Oh, kontrakan lu juga gede. Namanya kontrakan Enggak. tapi gede. Sebutannya kintrikin. dulu. Sebutannya kintrikin. Kenapa tuh? Apa tuh? Kintrikin. Ya, ganti jadi I aja. Iya, kontrakan kan banyak punya kontrakan, jadi kalau diganti I kan udah tahu tuh spesifik kontrakan gue, kintrikin. Gitu aja. Biar unik, biar unik. Iya. Iya, dulu gue di situ bertujuh, kamarnya satu. Kamar mandi satu. Ya dia identik banget dengan anak-anak Jakarta lah dulu. Oh. Anak-anak Jakarta yang lagi iseng aja main ke Bandung. Iya. Ya lumayan, kita rata-rata lulus ya di 5 tahunan lah di kontrakan itu. Susahnya lu kayak cuman susah masalah nilai ya, nggak ada susah soal hidup ya di situ ya. Soal hidup, kalau makan warteg kan udah biasa ya. Sama anak kosan, anak kontrakan ya rata-rata ya begitulah. Oke. Lebih ngebelain beli udut daripada beli makan kadang-kadang kan. Rokok ya? Iya. Kalau senengnya Oh, kalau seneng banyak lah ya. apa hiburan malamnya? Nongkrong di halte. Masa Iya. orang lu nongkrongnya di halte? Nongkrong di halte kita rame-rame. Masih dong. Rame-rame. Angkatan gue nongkrongnya di halte tuh kalau malam. Gitu-gitu masih kok. Minumnya AM pagi, maksudnya Pak AM pagi, Iya, bukan AM, PM ya, bukan PM. PM. Aja emang penonton kita pada bodoh-bodoh apa anggur merah guys. Lu AM. Tapi Bandung seru sih. Seru lah. Bandung selalu Enak ngangenin. lah. Lu mau ngulang lagi kuliah di Bandung? Kalau kuliah kayaknya enggak sih. Bandelnya aja. Boleh. Tapi seru-seru. Gue kadang-kadang masih kayak setahun sekali tuh kayak Bandung Main ke sana. 3 hari gitu di sana. Dosen siapa dulu yang paling lu favoritin? Gue kalau nggak ada Bu Nalia gue nggak lulus. Jadi thanks to Bu Nalia. Oh, kenapa Bu tuh? Nalia tuh, Kenapa? gue bimbingan dia nelfon gue, Nugi kamu di mana? Kamu harus bimbingan ini kalau kamu nggak lulus. Gue bimbingan di Pasaga. Dia lagi nonton basket, gue bimbingan sama dia. Gue bawa laptop itu ganti, iya Bu. Itu salah satu dosen favorit lo? Ya, kalau nggak ada dia gue nggak lulus. Iya. Iya. Bahkan di sidang gue aja nyelamatin gue dia sebenarnya. Kalau nggak selesai gue. Ngulang lagi lo sidang? Mungkin bisa. Hmm. Mungkin, cuman ya alhamdulillah lulus sih. Baik ya benar ya. Bu Nalia sih yang bantu gue banyak. Kalau mata kuliah yang lo favoritin? Favorit dosennya apa favorit mata kuliah Mata ini? kuliahnya? Mata kuliahnya dulu tuh Pak Asep apa ya? Pak Asep Iwan. Pak Asep Oh, Iwan Asep tuh Iwan ada. hukum acara perdata. Haper. Haper sih. Per atau apa? Satu lagi. Eh, Waris ya? Bukan waris. Waris juga Waris, ngajar, Waris ya? hukum Waris. Islam juga ngajar. Ya, hukum Banyak, Islam benar Pak ya, Asep. hukum Islam. Haper sih. Haper ya paling lo senengin ya? Iya, cuman ya karena mungkin dia karena dia ngajar Pembawaan pakai dia, tawa-tawa, jadi pembawaan dia. ya nangkapnya lebih gampang. Ya, kebetulan juga lulus kan. Iya. Lulusnya nggak pakai ngulang maksudnya, jadi kayak. oke Berarti lah. lu banyak ngulang dong ya kayaknya ya? Ya 5 tahun ngapain kalau nggak lulus? Iya. Lu ada yang mau lu tanyain nggak, Pur? Tawa-tawa aja lu, Pur, ah. Nah, kalau Nugi ya udah kenal lah, satu angkatan dulu teman main bareng ya. Kurang lebih sebenarnya pengen nanyanya masih yang ke privat nih. Oh, Kita iya. agak sedikit balik ke privat ya. Ya sebenarnya jadi apa sih keunggulan privat? Kenapa yang dengan lu bawa ini orang-orang tuh terbantu apa dan poin plusnya apa supaya bisa mau pakai privat? Ya kalau untuk si instruktur ya, kita dari instrukturnya dulu nih. Kalau dari instruktur, sebenarnya privat ini salah satu tujuannya kita adalah kita coba sediain platform untuk mereka dapat income yang baru. Jadi selain misalkan mereka udah punya jam latihan yang memang 1 minggu udah terjadwal nih, cuma kan pasti ada jam-jam kosongnya nih. Nah jam-jam yang kosong itu dia bisa buka paket latihan di privat. Nah dia bisa dapat murid baru dari privat. Dapat pendapatan baru juga. Ya, itu satu. Dan kalau di privat sendiri, si instruktur untuk daftar, kita free. Free. Emang kalau kompetitor lain? Ya, adalah beberapa yang bayar. Oh, tuh guys, free. Kalau kita free. Kalau privat untuk daftar, free. Ini dari dua sisi ya, dari instruktur, dari customer, dua-duanya free. Kita nggak kenain biaya apa-apa di depan. Jadi, daftar aja, pakai aja. Oh, Dari untuk awal. Kedepannya, kita sih belum ada rencana untuk kenain charge ya. Janganlah kalau bisa. Ya, mudah-mudahan nggak juga. Ya, kita sih maunya juga nggak. Kita memang niatnya di sini kan salah satunya mau ngebantu nih, ngebantu si instruktur untuk dia dapat income lebih. Karena kan juga banyak pelatih sekarang mungkin agak susah cari murid ya. Oke. Ya, jadi kita coba dengan platform ini. Ayo deh daftar di kita, gratis kok, masukin aja kira-kira program latihannya kayak apa atau paket jualannya si pelatih kayak apa, masukin aja. Ya mungkin nanti bertemu sama
anak muridnya lewat privat, ya kita fasilitasinya begitu. Ya mungkin payment juga kita kan lebih fleksibel ya. Mungkin kalau biasanya ketemu pelatih konvensional, bayarnya harus cash. Kalau dari kita bisa credit card, bisa yang lo tadi bilang dengan payment method yang agak banyak sih. GoPay atau apa ya, itu misalnya ya. bisa. Ya. Itu sih. Terus kalau dari sisi customer ya kita coba sedia ini kalau mau cari pelatih yang mereka butuh, coba cari di privat, siapa tahu ketemu, siapa tahu ada yang cocok. Ya kalau misalkan pengen coba dulu pakai juga bisa aja kan. Misalkan lihat nih pelatih tenis nih kayaknya udah ada ratingnya nih, coba deh latihan sama dia. Kan nanti setelah ketemu sama pelatihnya kan juga bisa ngerasain experience-nya sendiri. Oke. Berarti kesimpulan yang gue dapet nih, selain lu membantu para instructor, tapi lu berusaha untuk juga menyehatkan atau membantu atau mencoba, ayo masyarakat kita harus hidup sehat, gitu ya? Kurang lebih begitu. Kita coba menggairahkan olahraga lagi lah. Ya. Memudahkan mereka untuk bisa dapat fasilitas olahraga yang baik. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih Nugi udah hadir di Thank you. podcast Dialog Kita yang merupakan salah satu platform yang dibangun sama Illumni juga agar supaya memperkenalkan para alumni-alumninya yang berkecimpung di dunia bisnis atau dunia apapun itu gitu. Thank you. Sukses buat privatnya. Sebelum kita itu, tunggu makasih. promo-promonya. Sebelum itu ada plakatnya lagi? Oke, iya benar. Ini ada plakat. Terima kasih dari kami yang sudah mau hadir. Nugi untuk hari ini silahkan diterima plakatnya Terima kasih. dari Dialog Kita. Jatuh. Terima Oke, kasih. Thank you buat Nugi. Thank you buat Terima Nugi. kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast Dialog Kita berikutnya. Bye-bye.